Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada yang saya sampaikan di video ini, pertama marilah kita mengucap syukur atas kesempatan kehidupan, nafas, takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menikmatinya sampai pada detik hari ini 2025. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadi teladan bagi kita semua. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa akun ini yang di YouTube ini, akun YouTube ini masih saya kelola, dan saya kelola itu dari tahun, kalau tidak salah dari tahun 2017. Dari tahun 2017 kita sudah menempuh jalan yang begitu panjang, suka dan duka dalam perjalanan sahabat-sahabat saya yang di seluruh Indonesia, yang pada saat itu kita suka banget menjalani trading yang binary option. Setelah itu kita sudah mulai lupakan hal-hal itu, kita menjalani hidup baru. Walaupun kalau kayak teman-teman kalau suka main aman, ya dirahasiakan saja. Yang kedua teman-teman, tentang keadaan ekonomi. Jadi teman-teman ya, saya ingin menyampaikan bahwa keadaan ekonomi saya itu sementara ya boleh dikatakan sulit atau di bawah ya, karena ini roda kehidupan berputar, katakanlah di bawah. Karena memang pada saat itu waktu saya menjalani trading itu, jujur ya teman-teman ya, saya mendapatkan hasil trading itu dari modal yang didapatkan dari hasil YouTube. Makanya saya rajin buat konten trading YouTube. Saya dapatkan gaji misal 3 juta, saya sip-sipkan untuk trading. Sebenarnya kalau binary option memang sudah tidak dianggap trading lagi di Indonesia, kita sebutnya apa ya? Kalau disebut judi ya lebih indah dari judi ya teman-teman ya. Kalau kita daripada main tebak-tebakan seperti slot, ini lebih indah dari slot. Ya, kemudian gaji itu saya mainkan di trading binary option dan hasilnya lumayan. Ada itu yang pernah di video-video yang sudah teman-teman tonton semuanya seperti apa, itu saya jujur ya, saya sudah hapus videonya, saya sudah hapus. Jadi yang sedihnya itu saya itu bisa dapat sekitar 200-an juta, dan saya ambil sekitar 20 jutaan untuk kredit mobil, dan sisanya sekitar 40 jutaan untuk bayar angsuran, dan sisanya itu kolaps, dalam arti habis di trading dananya, tidak ada sama sekali. Itu teman-teman ya. Jadi yang ketiga itu performa YouTube ini. Jadi karena saya sudah memutuskan untuk tidak fokus di trading itu, dalam arti
kalau ini sebagai tempat untuk imajinasi saja. Kalau dunia trading, kalau saya suka upload ya pasti upload akun demo dong. Kalau akun real belum tentu, pasti saya tidak akan bermain real lagi. Kalau upload real tidak, pasti cuman demo. Tapi di situ kita memang benar-benar kompleksitas ilmu itu tetap masih ada. Dari ilmu yang kita sudah dapat dari pengalaman yang kita pelajari dulu, itu tetap masih ada. Jadi tanpa perlu, kalau teman-teman memang sudah sendiri juga memiliki ilmu seperti itu, ya dijadikan sebagai pembelajaran untuk mendapatkan profit pribadi saja. Ya, lalu performa YouTube ini saya buka kembali dengan akun-akun dengan konten-konten random yang saya ambil untuk random ya. Random berarti acak yang saya upload, tapi memang sudah tidak dimonetisasi lagi, teman-teman. Jadi tidak dimonetisasi itu dalam arti sudah tidak dibayar lagi, karena video-video yang dinilai YouTube itu sudah dihapus. Jadi sudah tidak berbayar lagi. Jadi saya tidak menerima gaji lagi dari YouTube ini. Untuk teman-teman yang keempat itu, saya ingin katakan bahwa saya itu berasal dari keluarga miskin, yang memang benar-benar miskin. Kalau kalian mau cek KTP saya, itu ada di Dukcapil. Tinggal kalian cek KTP saya itu bersama kartu keluarga saya di Dukcapil. Saya memang tinggal di daerah Gorontalo. Kalian bisa cek bahwa saya benar-benar dari keluarga miskin. Keterangan ekonomi lemah dari desa ada, dan tidak ditinggalkan, dan ayah saya itu mati tidak meninggalkan warisan satu apapun. Saya masuk kuliah pun dapat beasiswa untuk orang miskin. Waktu itu namanya bidik misi dari Presiden SBY. Jadi memang kalau dilihat dari semua sosial media saya yang terbuka ya, memang saya itu memang dari nol kembali. Memang benar-benar pekerjaan pun tidak ada benar-benar pengangguran. Karena saya sudah kembali di kampung halaman, sudah tidak kuliah lagi, berarti saya menjalani hidup yang nyata, tidak ada pekerjaan. Sudah apply pekerjaan di beberapa perusahaan tapi tidak ada panggilan. Dan ya begitulah keadaan sekarang, memang sulit untuk mencari pekerjaan. Dan herannya teman-teman, saya itu semalam ini mengenai trading. Semalam itu dapat info dari IK Option, saya dikasih bonus $10 untuk dikelola 100 kali lipat. Saya iseng aja, saya mainin ya. Saya lagi all in. Pas $800 tidak profit, jadi all innya gagal karena 100 kali dari $10 itu baru dibayar mungkin sekitar $1000. Jadi itu anehnya saya ya. Saya itu kadang bermain iseng-iseng itu di IK Option, Binomo, all in trade itu bisa dapat wajar, dan kalau kalah telak. Saya sekarang itu sudah tidak ada mobil sudah terjual, motor sudah terjual, cuman 2 itu. Alhamdulillah usaha internet yang dikasih pengusaha ke saya, saya mainnya itu untuk keperluan pribadi. Saya tanam modal juga di situ, tapi sudah kembali modal, dan itu cuma pendapatan. Kalian tahu lah internet wifi itu bagaimana hasilnya, tidak sampai sebulan saja tidak sampai 100.000. Jadi saya kelola itu dengan ilmu manajemen yang saya dapat dari kuliah, dari berbagai mata kuliah yang saya pelajari. Saya bangun bisnis kecil itu, dan saya sudah tidak menjalani trading, walaupun saya dapat
uang sekitar 1 jutaan rupiah saya tidak deposit sama sekali. Karena pengalaman saya itu waktu itu sudah memang di otak saya itu memang sudah bahwa saya itu sudah tertanam dalam diri pribadi bahwa saya yakin bahwa saya itu seorang rajanya all in. Makanya saya jual mobil itu all in, langsung all in saldonya, jual motor langsung all in saldonya. Alhamdulillah, dan saya tidak merasa ini sih, tidak merasa pusing dengan itu, karena level tertinggi itu mengikhlaskan kita bangun yang baru. Kalaupun semua ada jalannya, misal kita diangkat jadi komisaris bank, kita bisa dapat kembali itu dengan pekerjaan yang kita dapat. Atau misal YouTube kita sudah berbayar kembali, ya kita bisa dapat kembali, yang penting kita tinggalkan saja. Karena di situ ada setannya, setan. Jangan ikut-ikutan sama setannya. Kalau kalian memang masih ikutan untuk menjual barang kalian hanya untuk ikut itu, jangan sekali lagi. Kalau kalian punya gaji 3 juta, 150.000 kalian habisin untuk trading, itu wajar. Karena kalau habis itu nggak ada niat lagi, itu yang wajar. Kalau masih ada niat lagi, nah itu udah kesetanan, dan jangan coba-coba. Jadi teman-teman itu, jadi semenjak itu saya meminta teman-teman untuk memaafkan saya. Apalagi saya itu pernah buka jasa joki, tapi di jasa joki itu ada perjanjian. Dalam hukum itu memang sudah ada penerapan untuk saya sebagai komunikan dan komunikator. Jadi dalam joki itu ada perjanjian, sehingga saya tidak merasa bahwa saya bertanggung jawab untuk mengganti dana-dana yang rugi dari orang yang meminta bantuan ke saya, karena saya pun hanya sebagai seorang penyedia jasa yang boleh disebut masih ilegal ya, bukan CV ya, tanpa PT begitu. Jadi setelah Idul Fitri ini saya memang benar-benar memohon maaf kepada teman-teman yang sudah joki ke saya dan dananya itu rugi 100%. Karena itu bukan kesalahan saya pribadi, itu adalah kesalahan dari penyedia broker internet, broker IQ Option All Internet Binomo, yang memang benar-benar mengambil dana kita. Dan memang percakapan terakhir saya bersama para joki-joki ini, memang saya mengatakan bahwa bang, loss ini bang, loss ini bang, ini loss bang, ini loss bang, saya selalu katakan begitu. Saya tidak pernah mengambil keuntungan pribadi karena memang benar-benar rugi. Itu satu kejujuran saya, untuk kejujuran, transparansi saya untuk teman-teman. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, kalau di keadaan sekarang, kalau saya dipelihara, misal saya dipelihara dijadikan sebagai apa ya, sumber penghasilan orang, tapi yang dia minta itu wajar, dengan modal juga, modalnya wajar. Misal dia punya modal sekitar berapa ya, karena saya akan mainkan turnamen, saya tidak perlu spill hasil-hasil yang saya dapatkan dari turnamen, tapi saya itu hanya butuh penasehat bahwa bang, dana ini sudah boleh ditarik, bang, ini dana ini sudah boleh ditarik, cukup segini penghasilannya sehari. Kalau saya sendiri memang saya sudah rajanya all in. Kalian sudah bisa lihat di video-video yang saya sudah upload di YouTube ini yang sebelumnya. Jadi yang subscriber tertua yang ada di YouTube ini pasti paham. Jadi kalian jangan lari, mohon dukung saya, subscribe kembali, tonton videonya walaupun random dan tidak jelas, tonton walaupun saya hanya minta sekitar 10.000 penonton per video, hanya itu. Dan satu video bisa 1 juta 2 juta penayangan, biar
memenuhi jam tayang 4.000 jam tayang, sehingga YouTube ini bisa ACC monetisasi lagi. Dan saya akan bekerja benar-benar kepada yang benar-benar memelihara saya. Misal dia punya uang yang disediakan, kita ambil yang paling tinggi, dia punya dana 1M dan dia setor sekitar 100 juta untuk dikelola di salah satu binary option, dan pendapatannya yang diminta adalah wajar dalam arti tidak terlalu tinggi. Supaya saya itu ada penasehat, bang, walaupun tidak banyak, yang penting abang tidak all in lagi dan selalu tarik dananya. Ada penasehat begitu. Kalau perjanjian hukum saya tidak mau lagi. Misal saya kalau salah atau rugi diapa-apain begitu, saya sudah tobat. Saya sudah tidak mau lagi. Yang jelas orang yang mau benar-benar membutuhkan saya, merekrut saya, kemudian mengevaluasi semuanya, dia misal ada yang dari Bandung, dari perumahan apa ya, saya lupa, yang saya datangi di Jakarta kalau tidak salah, perumahan saya lupa namanya. Kalau ada ingin hubungi saya lagi, kontak saya Pak. Walaupun cuman mendukung saya untuk bagaimana YouTube ini bisa hidup kembali, untuk jadi konten kreator. Dipanggil di Jakarta, disuruh tinggal di rumahnya, dikasih kuliah, dan YouTube-nya didukung sehingga YouTube ini bisa menghasilkan uang, dan hasilnya bisa berbagi antara seorang donatur dan saya sendiri yang berpartisipasi dalam pengembangan YouTube. Jadi begitulah teman-teman kisahnya. Jangan lupa subscribe, nonton. Apalagi ya, ubur-ubur ikan lele.